kasih Pak Ihsan atas pemaparannya yang sangat informatif dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sampai ke sesi kedua ya, yaitu sesi diskusi. Nah di sini ada beberapa pertanyaan dan juga ada yang mau bertanya secara langsung ya. Tadi pertama ada Pak Sufrianto dari Unsultra, saya persilahkan Pak Sufrianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber dari Universitas Hasanuddin, rekan-rekan yang saya hormati, saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan ini Pak. Silakan, silakan. Bagaimana implementasi OMBK itu untuk program studi yang satu perguruan tinggi yang sama gitu Pak. Misalnya ini mengalami perdebatan juga kita di teknik sipil kita ya. Seperti misalnya ada mata kuliah kita ekonomi rekayasa, itu harus ngambil di prodi ilmu manajemen gitu. Apakah bisa, terus kemudian bagaimana implementasinya gitu. Karena kadang-kadang terjadi perdebatan apa yang kita inginkan di teknik sipil itu tidak sinkron dengan apa yang ada di luar prodi kita gitu, di perguruan tinggi yang sama. Kemudian yang kedua, apakah harus 40 SKS di luar perguruan tinggi atau 20 SKS di dalam perguruan tinggi? Boleh kurang atau kalau lebih mungkin enggak ya, tapi kalau kurang mungkin ya bisa. Ini juga jadi perdebatan kita, apakah harus 40 SKS atau mungkin setengahnya atau bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana mensiasati kebutuhan mitra Pak. Saat ini mitra banyak membutuhkan keahlian yang diimplementasikan dengan aplikasi-aplikasi program komputer. Jadi contohnya misalnya sekarang kan saya kan sebenarnya praktisi Pak. Jadi saya sudah lama konsultan, mungkin sampai hari ini sudah 23 tahun. Jadi sekarang itu kebutuhan pasar atau kebutuhan mitra itu lebih cenderung kepada aplikasi komputer Pak. Jadi contohnya apakah anak teknik sipil itu bisa menggunakan aplikasi AutoCAD atau AutoCAD sipil 3 dimensi, bagaimana visualisasi, sehingga itu sangat penting. Sementara saat ini kita masih banyak nyaman gitu dengan sistem yang manual. Itu juga menjadi perdebatan dosen-dosen lama dengan dosen-dosen baru. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sufrianto atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Ihsan. Ya, terima kasih. Saya kira sangat bagus 3 poin yang disampaikan oleh Pak Suprianto, dan saya kira ini menjadi masalah kita di mana-mana ya. Saya kira bukan di tempatnya Pak Suprianto saja, di Sultra, di kami pun di Unhas atau di mana saja mungkin kelihatannya juga seperti itu. Ya, yang pertama dulu tadi adalah masalah bagaimana implementasi untuk apa ya, belajar di luar prodi ya, di luar prodi untuk mata kuliah yang sama ya. Jadi kalau kami melihatnya Bapak Ibu ya seperti ini. Pertama bahwa MBKM itu kan sesuatu pengembangan ya, pengembangan dalam hal delivery, implementasi pembelajaran dari kurikulum, bukan pengembangan dari kurikulum. Ini dulu Bapak Ibu. Kurikulum kita, kurikulum bidang kita, teknik sipil atau teknik apapun atau non teknik, dari dulu sampai sekarang, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi di paparan khusus teknik sipil ada 87 SKS itu misalnya, itu tidak akan pernah hilang dan punah itu. Pasti tetap itu aja ilmunya ya. Jadi kita jangan terlalu terkecoh atau terkesima dengan istilah MBKM, tetapi kita juga tidak a priori, kita tetap mendukung
pengembangan delivery atau implementasinya. Jadi sekali lagi MBKM itu adalah delivery-nya di dalam melaksanakan kurikulum, bukan perubahan di dalam kurikulum itu sendiri. Ini dulu yang kita pegangi Bapak Ibu. Nah, kalau demikian berarti delivery-nya itu kita harus lebih fleksibel di dalam mencapainya, ya. Jadi apa sih yang ingin dicapai dari kurikulum kita kan jelas, CPL, CP, ya. Nah, sekarang kebijakan itu mengarahkan semua prodi atau universitas untuk adanya saling interaksi, ya, di mana memang sangat dipahami bahwa dari dulu kita ini sangat mengunci diri, lebih banyak mengunci diri. Pokoknya ini teknik sipil, jangan diganggu, belajar di dalam sini saja gitu. Nah, ini sebetulnya dengan kebijakan MBKM itu sekat-sekat itu yang ingin dibuka Bapak Ibu. Karena mungkin kita sendiri Bapak Ibu sebagai dosen semakin ke belakang perkembangan ini kita semakin memahami bahwa tidak ada satu ilmu, satu prodi itu yang bisa berdiri sendiri. Pasti membutuhkan jalinan dengan prodi atau keilmuan lainnya. Sangat bagus tadi contoh yang diberikan oleh Pak Suprianto menurut saya mata kuliah ekonomi rekayasa atau kalau istilah dulu ekonomi teknik Pak Supriya. Nah, jelaskan ekonomi di situ Pak. Ya. Nah, tetapi memang selama ini kita mendogmakan wah ini ekonominya orang teknik gitu. Iya, betul Pak. Padahal kalau kita lihat esensi materinya, ekonomi teknik yang dimaksud di situ adalah ilmu-ilmu dasar ekonomi di dalam berinvestasi, ya, apapun bentuknya. Kemudian khusus misalnya delivery contohnya adalah di bidang keteknikan, ya, keteknik sipilan pada umumnya. Misalnya kalau nanti lulusan kita mau menjadi kontraktor, mau jadi developer, kan dia harus tahu hitung-hitungan investasi Bapak Ibu, ya. Nah, itu kira-kira contoh mata kuliah itu, kita kembali ke contoh itu. Nah, apakah mata kuliah ini wajib diajarkan oleh orang teknik atau orang sipil saja? Mari kita tanya diri sendiri secara keilmuan, kan tentunya mungkin kita bisa mengatakan, ya bisa saja orang diambil di ekonomi sepanjang CP tadi ini tercapai gitu. Nah, permasalahan kemudian adalah apakah ada padanan daripada esensi mata kuliah kita itu di prodi, di luar prodi kita di dalam universitas misalnya, ya. Kalau di luar universitas ya mungkin enaknya sama-sama ambil yang setara namanya. Misalnya di sana di UNHAS namanya ekonomi teknik, mahasiswanya Pak Supri bisa ngambil mata kuliah ekonomi rekayasanya itu di tempat kami misalnya, dan sebaliknya. Tetapi kalau di dalam universitas yang berbeda fakulti misalnya, ya, atau berbeda prodi namanya, keilmuannya, misalnya di Fakultas Ekonomi, bisa saja di sana misalnya namanya dasar-dasar ekonomi untuk investasi misalnya. Bisa saja, ini kita belum tahu di sana apa namanya. Tetapi yang perlu di sini memang adalah dicari kesetaraannya Pak Supri. Jadi acuan kita adalah CP-nya. Ya kan? Nah, itu harus ditelusuri dulu memang, ya. Sehingga ketika kita menyusun kurikulum, memang kita harus mengkomparasi, banyak melihat ke prodi lain di luar kita, bukan hanya prodi di teknik saja, di luar sipil, tetapi juga di luar tekniknya. Misalnya, oh tadi ini mata kuliah ekonomi rekayasa. Oke, kalau seteknik kan gampang dapatnya, mungkin di mesin ada, di elektro ada, ya, mungkin juga di arsitek itu mata kuliah serupa itu ada. Tetapi kalau di luar teknik, ya paling mungkin di ekonomi, ya, atau di pertanian rasanya juga ada, ya. Tetapi di sana mereka CP-nya seperti apa?
apakah sama dengan tujuannya kita di sipil tadi, bahwa dia mempelajari dasar-dasar ekonomi untuk investasi, hanya penerapannya untuk sipil. Kalau di sana misalnya sama juga, tetapi penerapannya untuk pertanian, atau penerapannya kalau dia di ekonomi bisnis untuk bisnis yang sifatnya umum. Nah, apakah itu tidak tercapai CP kita misalnya? Kan bisa saja pada saat mahasiswa kita ngambil di ekonomi, pada saat dia mengerjakan tugasnya, dia diarahkan oleh dosen yang sudah berkomunikasi juga dengan kita, dengan prodi, diarahkan tugasnya adalah menerapkan itu juga untuk misalnya di bidang infrastruktur. Nah, bisa saja, berarti kan tidak ada masalah di sini, ya kan? Yang masalah memang adalah nanti kalau sudah ketemu secara esensi seperti itu, oh dia boleh ngambil di pertanian, boleh ngambil di ekonomi, boleh ngambil di mana lagi, ya, perikanan, kehutanan, karena semua ilmu ekonomi itu tadi ada juga mereka diajarkan. Saya tahu persis Pak, saya biasa bandingkan itu ada. Tetapi kan delivery contohnya aja yang berbeda misalnya. Masalah kemudian adalah apakah sistem kita bisa mengatur itu, ya, sistem di dalam universitas kita. Contoh misalnya, kalau dia menganut sistem online semua sekarang, sistem portal, ya, jelaskan dia di kurikulum kita harus mengambil misalnya ekonomi rekayasa. Terus dia mau mengambil di fakultas ekonomi tadi mata kuliah setaranya namanya berbeda misalnya. Misalnya di sana dasar-dasar ekonomi investasi gitu. Nah, bagaimana ini? Sehingga apakah dia memprogramkan mata kuliah itu di sistem kita, berarti kan dia keluar dari prodi kita ceritanya. Nah, apakah sistem portal universitas kita itu mengakomodasi itu? Bisa seperti itu, sehingga nanti pada saat dinilai, dia nilainya kembali lagi ke nilai mata kuliah di kurikulum kita atas nama mata kuliah ekonomi rekayasa. Nah, masalah ini kan menjadi masalah besar di awal-awal penerapan didorong MBKM ini ketika kita lintas antar universitas. Contoh yang kami alami, ada 1-2 mahasiswa kami dorong ngambil di USU, mata kuliah yang sama gitu ya. Tetapi di universitas kami mensyaratkan nilai harus masuk 1 minggu setelah setelah ujian semester berakhir. Nah, sedangkan teman-teman di USU yang mengajarkan mata kuliah serupa itu belum mengeluarkan nilainya. Nah, ini juga menjadi masalah misalnya ya. Kalau sesama universitas mungkin lebih enak ngaturnya ya Pak Suprianto ya. Misalnya, tetapi yang masalah bagi saya ini adalah masalah administrasi sistem. Di sana ngambil nama mata kuliah berbeda, terus kita mau konversi ke nama mata kuliah ini. Nah, berarti memang harus ada kebijakan di dalam internal prodi bahwa mahasiswa kita ngambilnya di luar prodi itu berbeda nama mata kuliahnya, tetapi tetap dosennya wajib dari mata kuliah di internal prodi kita itu yang mengisi nilai mata kuliah tersebut yang sama namanya di prodi kita. Nah, ini menjadi diskusi yang menarik sebetulnya yang harus diselesaikan oleh level pejabat prodi ke atas lah gitu, karena ini terkait dengan sistem Pak. Karena biar bagaimanapun dia mengambil di sana karena ini adalah delivery pembelajaran saja. Tetapi kan dia keluarnya tetap harus menggunakan transkrip kurikulum kita, teknik sipil misalnya. Nah, kan ini masalah ya Pak Supriya. Saya kira itu bagus Pak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini harus diselesaikan sebetulnya.